Peristiwa yang terjadi di Bojonggede, Kabupaten Bogor ini mengingatkan kembali pada peristiwa kekerasan terhadap Ari Hanggara oleh kedua orang tuanya hingga tewas 41 tahun yang lalu. Ratusan warga yang geram ini meneriakkan R yang diduga menganiaya anak tirinya MAA yang baru berusia 6 tahun. Dasar ibu tiri jahat. Usai melakukan reka adegan peristiwa penganiayaan itu, R digiring ke mobil polisi. R kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Sebelum kematian korban, warga sempat melihat tubuh bocah laki-laki itu dalam kondisi penuh dengan luka lebam bekas kekerasan. Tulang punggungnya lihat Tunggu ya. ya, sebentar ya. Om mau periksa dulu ya. Ini sundut rokoknya. 8 November, hampir 41 tahun silam, Indonesia kala itu pernah dihebohkan dengan kematian yang mirip seperti dialami MAA. Ari Hanggara, pelajar kelas 1 SD, meninggal dunia akibat disiksa ayah dan ibu tirinya. Saat itu peristiwa tersebut menyedot perhatian masyarakat. Lalu bagaimana jejak pembunuhan korban oleh ibu tirinya ini? Tim Informan menelusuri TKP. Minggu malam 26 Oktober 2025, warga Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor tampak berduka. Mereka menggelar tahlilan untuk almarhum MAA, bocah 6 tahun yang diduga dianiaya hingga tewas oleh ibu tirinya. Warga yang hadir memanjatkan doa. Malam itu terasa begitu haru. Kasus kematian MAA terungkap setelah warga melaporkan kejanggalan sewaktu korban masih hidup kepada pihak kepolisian. Malam ini alhamdulillah dari lingkungan kita mengadakan zikir tahlil Yasin atas inisiatif wilayah 4 RT 007 RW 19. Itu semua warga, Pak? Ini semua warga, termasuk lingkungan lain juga terlibat karena simpati atas korban yang terjadi di tanggal 20 kemarin. Pada saat awal kita melakukan laporan di Polsek Bojonggede itu warga. Pak Jasman kan rumahnya berada di depan persis nih. Mungkin Pak Jasman pernah mendengar apa? Kalau saya sering mendengar tuh kalau pas habis maghrib anak menangis. Cuman nggak tahu tuh nangisnya kenapa. Selalu saya dengar anak nangis. Cuma saya tanya sama istri saya itu anak itu nangis terus ya, kenapa ya? Saya bilang gitu doang. Setelah itu saya nggak tahu lagi. Pak Budi, kalau boleh tahu keluarga dari sudah berapa lama tinggal di sini? Kalau nggak salah 2 bulan Pak ini. 2 bulan. Sini 2 iya, bulan. 2 bulan. Jadi saya awalnya disampaikan dari ibu yang siapa nampak yang belakang itu dulu rencananya udah mau digerebek kita Pak. Kita tanyain orangnya ini. Waktu kita tanyain. Kenapa harus digerebek? Maksudnya ditanyain. Oke. Ditanyain, saya nunggu Pak Korwil karena Pak Korwil nggak ada. Udah Pak Budi samperin. Ya, pas saya undang orang-orang di sini udah langsung dikunci. Yuk sebelum ada kejadian. Oke. Cuma setelah itu saya sering naik ke atas Pak itu. Saya ini sama ini kan kalau lubang itu. Tuh, memang orangnya tertutup Pak. Oke. Iya, saya nggak pernah ngeliat suaminya. Kalau Pak Budi sendiri kan sangat berdekatan nih rumahnya. Pernah mendengar apa? Saya cuma mendengar 1 kali Pak. Itu pagi. Apa? Pagi cuma teriak wah gitu doang. Warga melihat korban dengan kondisi beberapa bagian tubuhnya lebam berwarna biru, mirip luka bekas kekerasan. Bahkan ada dugaan bekas luka sundutan rokok di bagian tangan dan punggungnya. Om mau periksa dulu ya. Ini sundut rokoknya. Video ini diambil pada 6 Oktober 2025 atau 14 hari sebelum korban meninggal dunia pada 20 Oktober lalu. Usai menggelar rekonstruksi awal di rumah yang dikontrak pelaku dan suaminya ini, polisi menetapkan R sebagai tersangka. Beberapa adegan kekerasan diperagakan oleh R. Dalam reka adegan, pelaku mengakui memukul anaknya menggunakan gagang sapu. Warga yang melihat suasana rekonstruksi awal pun berupaya melampiaskan kemarahan pada R. Pelaku pun digiring polisi ke mobil dengan pengawalan ketat.
Kami cari tahu jika kematian MAA ada pemilik warung tetangga korban. Irma Nurahayu mengaku kaget saat mendengar kematian bocah itu. Pasalnya, 5 hari sebelum kematiannya, korban masih sempat jajan di warung Irma. Dan Irmalah yang memvideokan kondisi korban pada 6 Oktober lalu. Berbekal video dari Irma, warga melaporkan dugaan kekerasan yang dialami korban kepada polisi. Kaget, pengen sedih gitu. Bisa. Ada penyesalan. Hah? Ada penyesalan. Nyesal sih ada dikit Pak. Nyesalnya tuh kalau tahu kamu mau meninggal, mungkin pas hari Kamis dia datang ke sini tuh mungkin saya iniin ya. Maksudnya saya iniin ke rumah gitu, nggak usah diiniin lagi. Tapi kan anaknya sendiri juga nggak mau gitu. Anaknya sendiri juga kalau kita suruh main bentaran doang di sini juga mukanya kalau langsung takut, muka mimik takut. Nggak nanti aku dimarahin mama gitu ngomongnya. Meninggal tanggal 20 ya, hari Senin. Nah, tanggal 16 dia masih kesini. Sini jajan. Jajan, tapi posisi jalan nanti ngeluter gini. Gimana? Gini, ngedreg-dreg lempang nage. Dia tuh udah Lemes. lemas. Kamu sehat? Iya, aku mau jajan ini makaroni pedes. Itu pedes emang kamu doyan? Aku suka. Nah, cuman mukanya pucet pisan. Oke, itu terakhir dibuka. Terakhir sore jam 5. Kronologisnya itu yang akhir September ya. Akhir September korban datang ke sini, posisi saya sendiri di warung ya. Posisi gitu saya lihat muka dia tuh gagal fokus gitu, kok ini muka bocah bonyok-bonyok gitu, diapain sama orang tuanya. Kan saya tanya ya, kamu anak mana, perasaan ibu baru lihat, kata saya gitu. Nama kamu siapa? Nama aku Rumah kamu di mana, kata saya gitu kan. Rumah aku di atas, kata tuh yang cat putih, aku baru pindah dari sana. Cuman posisi ngomongnya cadel, jadi nggak jelas karena kan emang posisi ini luka ya, luka, terus ngomongnya juga nggak jelas gitu. Oh iya, kamu mau jajan? Iya. Nah, masuklah dia tuh, karena kan posisi saya sendiri ya di warung, suami lagi nggak ada. Saya tanya-tanya tuh sambil dia pilih jajanan. Kenapa ini? Kok kepalanya jendol-jendol, kata saya sambil dirabanya dari ujung kepala. Terus saya raba sampai sini nih. Saya liatin dari atas sampai bawah tuh nggak ada dari atas ke bawah tuh luka semua. Dari ujung kepala sampai ujung kaki saya raba ini kan. Ya Allah, ini gede banget ini yang di belakang. Kenapa kamu kejedot atau apa dijedotin, kata saya. Dia sambil milih-milih tuh sambil senyum-senyum, seneng kali ya ngelihat jajanan banyak gitu kan. Aku jatuh dari kamar mandi. Bohong, masa iya jatuh begini? Ini mah kayak yang dijedotin ya. Dia diam tuh sambil milih-milih. Dia kan kalau milih jajanan lama. Terus kata sambil ngalihin perhatian kan, saya tanya, ini kamu dipukulin orang tua kamu ya? Kamu dipukul mama, kata saya gitu sambil diraba-raba ini kan. Karena kan ininya jendol juga. Dia gini Pak, ngangguk dia. Dia sempat ngangguk, terus gini lagi, milih lagi dia. Ini September? Ya, September akhir. Pertama kali ketemu, posisi belum divideoin ya. Nah, Kira-kira tanggal berapa, Bu? 30-an dah. 30-an. 30 September. Terus saya tanya lagi, kamu dipukulin ayah ya? Ayah mukul kamu, kata saya. Dia gini, tapi gini lagi. Oh iya. Ayah atau ibu? Pertama saya tanya mamahnya, kamu dipukul mamah ya? Iya gini. Dia gini, gininya tapi kenceng. Gini lagi, terus dia milih-milih lagi. Saya pancing lagi kan, kamu dipukul ayah ya? Dia gini pelan tapi nggak gini lagi gitu. Kejedot dikit aja kan kejer nangisnya ya, apalagi ini serba biru, di sini jendol, sini jendol, mata merah ya.
Nah dari situ seminggu kemudian kepikiran emang terus ya, kepikiran nanti kalau anak itu kesini saya videoin. Nah pas siang tanggal 6 Oktober berarti saya lagi duduk di depan, kebetulan saya lagi main HP, dia datang. Nanti pakai baju hijau itu datang, untung lagi mau jajan ya nak? Iya kata dia gitu, ya udah masuk dah kata saya. Nah awal-awal kan saya yang videoin sendiri tuh, cuman kan nggak jelas ya, udah terima kan videonya. Nah nggak jelas tuh. Nah untungnya ada suami saya, dia saya bilang ke anak saya, teh tolong iniin dulu teh, dia mau jajan kata saya gitu kan. Nah saya panggil suami saya, ya ada Rasya ya yang itu tuh kata saya gitu, karena kan emang warga di sini juga udah tahu ya, jadi lagi dipantau gitu. Ditambah kita dapat info juga ternyata dari kontrakan-kontrakan lama kalau ada yang negor dia pindah gitu, makanya kita antisipasi takutnya itu warga kabur gitu. Nah pas udah sambil saya videoin kan, nah udah itu dia pulang, kita laporan lah tuh ke Pak Korwil lagi. Nah Pak langsung tuh videonya dapet, saya langsung kirim videonya ke Pak Korwil. Tanggal berapa ini? 6 Tanggal 6 Oktober. Oktober siang itu pas Rasya udah pulang, saya langsung kirim ke Pak Ajwar. Oke, kondisi Rasya seperti apa Waktu saat di video ini? pas datang lagi itu posisinya matanya yang tadinya merah ya udah mulai sembuh, matanya udah mulai sembuh, pokoknya lebam-lebam di sini udah mulai sembuh, tapi masih ada bekasnya. Jendolnya juga udah mulai kempes, cuman kalau jendol di sini dia masih tetap gede. Nah cuman karena suami perawat ya tahu ini tuh kayak gumpalan darah yang udah lama bun, kata dia gitu. Oh terus sundutan rokoknya juga kan kalau punggung masih nonjol ya, masih nonjol karena katanya dia ngomongnya jatuh di kamar mandi, cuman kan kita nggak percaya gitu. Ada sundutan rokok di tangan itu diliatin juga? Diliatin juga. Emang bener? Bekas Ada. bakar? Kalau nggak bilang itu bekas apa, cuman kita lihat ya di sini ada, di tangan ada, kaki ada deh, sesuai sama yang di video. Tak jauh dari rumah Irma, kami menyambangi TKP. Di rumah kontrakan inilah bocah itu meninggal dunia setelah diduga dianiaya oleh ibu tirinya. Kondisi rumah sudah tidak ada penghuninya. RZ, ayah kandung korban, juga tidak jelas keberadaannya. Di dalam rumah, tampak masih ada mainan korban. Ya, saat ini saya sudah berada di depan rumah yang disewa atau dikontrak oleh keluarga almarhum, di mana diduga kuat di rumah inilah mengalami kekerasan rumah tangga yang diduga dilakukan oleh ibu tirinya. Saat ini proses hukumnya terus berlangsung di Polresta Depok. Informasi masih belum ada update terkini. Namun kami akan terus menelusuri fakta-fakta terkait dugaan kekerasan yang dialami sehingga membuat meninggal dunia. Ini rumah yang menjadi saksi bisu, di mana di lokasi rumah inilah Rasya diduga mengalami kekerasan. Saya akan coba mewawancarai satu warga, Kang Jenal ya. Benar ya di rumah ini ya keluarnya tinggal? Betul, di sini bertempat tinggal dan di sini itu memang beliau warga baru kalau di kita ya. Untuk warga baru memang ini untuk orang tua dan orang tuanya memang kita agak kesulitan ya dari pihak Korwil ataupun RT untuk meminta data-datanya. Awalnya ya? Awalnya karena kami pun ibaratnya kalaupun ada warga baru kita aktif untuk minta data identitas ataupun keterangan-keterangan kerjanya di mana gitu. Cuma kami kesulitan untuk orang tuanya sangat menyesali kita juga ya. Kang, informasinya keluarganya Rasya ini memang sering berpindah tempat, benar ya? Betul. Di sini, apa kecurigaan apa yang membuat warga itu menduga adanya kekerasan rumah tangga yang dialami? Ya, untuk curiganya kita kan untuk anaknya juga kan kita baru lihat ya. Sepintas itu pasti ada curiga untuk warga juga karena yang dari sebelumnya juga untuk kontrakan yang sebelumnya sudah nginfoin juga pada saat kita ambil video itu yang pertama kali. Ini gimana sih karakternya? Kita sampai telusurin ke kontrak-kontrakan yang sebelumnya. Dan informasi dari pihak kontrakan yang sebelumnya katanya ini jangan dulu ditegur. Soalnya kan suka pindah-pindah gitu ya.
Jadi kalau ditegur dia akan pindah. Betul. Itu yang membuat warga itu berhati-hati. Kami berhati-hati menindaklanjuti karena ibaratnya khawatirnya ini anak dibawa kemana lagi, kita lost kontak gitu. Makanya kita secara kolektif antara RT ataupun Korwil kita di sini ibaratnya kita sudah koordinasi sama Bimas juga ya. Ibaratnya ini kita harus ke polsek. Cuma pada saat kita mau berangkat ke polsek memang kan ada waktu jam kerja juga bapak-bapak juga ya, ada di kita kesibukan masing-masing juga Pak ya. Makanya kita sekitar seminggu kita dengar lagi almarhum udah meninggal begitu. Ini berarti kontrakan keberapa keluarga di sini? Kalau yang saya tahu ini yang ketiga ya. Ketiga. Akang bisa nganterin ke kontrakan sebelumnya? Boleh, yang sebelumnya ada. Boleh, kita antar ke sana ya. Boleh. Oke. Jadi kita akan coba menelusuri. Jadi informasi dari warga kan keluarga saya ini sering berpindah-pindah tempat. Nah makanya tadi disampaikan oleh warga, kekhawatiran utama ketika warga mau menegur dan mau benar-benar menanyakan langsung ke keluarga, khawatir keluarga ini langsung pindah gitu kan, dan khawatir juga mungkin mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun akhirnya warga pun akhirnya mengetahui pada tanggal 20 Oktober ya Kang ya, dinyatakan meninggal dunia. Kita akan coba ke rumah sebelum kontrakan yang ini ya Kang ya. Boleh diantar ya? Boleh. Oke, kita akan coba melihat kontrakan sebelumnya. Ini ibu warga lihat. sini. Iya, pernah lihat. Jadi ibu pernah menyaksikan almarhum itu Pernah luka-luka. lihat babak belur. Luka-luka. Iya. Itu Aku luka-luka di mana aja? Aku waktu itu lihat di mata. Terus di mulut tuh kayak yang waktu terakhir di itu. Ini kontrakan 9. Oh ini. Sama di telinga tuh kayak yang baru sih, kayaknya baru, soalnya masih merah banget gitu. Kalau ditanya aku bilang, itu kenapa? Aku gini, sini gitu. Kamu itu kenapa? Mulut ini jatuh dari kamar mandi, yang benar. Iya. Terus di rumah ada siapa? Ada ayah mama nggak ada. Terus nggak dibawa ke dokter? Enggak. Gitu doang. Aku pulang dulu Bu, jadi kayak orang ketakutan. Ya udah deh, nggak apa-apa bilang gitu. Cuman itu sekali-kalinya doang. Di mana nanya itu? Sini. Di depan yang tadi banyak orang. Aku lagi sama suami sama tetangga di situ ngobrol bulan Agustusan. Agustus ya. Iya. Setelah ditegur di sini mungkin pindah. Mungkin ini sebelumnya rumahnya sebelah sini, nih ngontraknya di sini. Yang rumahnya ini. Iya. Nah itu ya. Iya, pagar hitam. Cuman gak lama kayaknya. Oh, sebelah sini ya. Iya. Jadi di sini almarhum keluarganya ngontrak ya. Sosok lain yang juga menjadi saksi kunci dari dugaan kekerasan yang dialami MAA oleh ibu tirinya adalah Sugeng, pemandi jenazah. Sugenglah yang tahu persis kondisi tubuh korban sebelum dikafani. Sugeng tegas mengatakan melihat keanehan pada jenazah korban saat memandikannya. Banyak ditemukan dugaan bekas kekerasan pada tubuh bocah 6 tahun itu. Sugeng pun memberikan kesaksiannya. Di formulir yang masuk ke saya itu alasannya karena panas tinggi. Di sini tersedia. Oh, karena panas tinggi ya Pak? Ya, jadi intinya info apapun yang masuk yang tertulis di formulir ini saya percaya. Nah, ketika datang tersebut saya dapatin memang ada tisu yang ada di mulutnya. Tisu di sini. Biasanya kan nggak ada itu ditutup apa diganjel itu? Diganjel, jadi disumpalkan. Iya, karena rupanya itu setelah saya memandikan kan saya buka semuanya itu ternyata ada luka robek di bibir bawah. Sebelah bawah sini. Ya. Setelah saya buka kainnya dari muka sampai perut, kemudian ini enggak saya buka ya, kalau antara perut sama lutut enggak saya buka, tetap ditutup, itu aurat walaupun anak-anak saya jaga itu kehormatan Ananda. Nah, saya baru melihat adanya luka atau lebam di sini di pipi kanan, kemudian di lambung kanan membiru gitu Pak. Kemudian saya tanya ini,
Ini kena siapa, Pak? ke bapaknya. Kan bapaknya kan mandiin. Ini kenapa, Pak? Beliau menjawab, ini karena kejedot pintu. Sama. Kemudian yang itu juga sama, di perut juga karena kejedot pintu jawabannya. Ada curiga nggak, Pak? Saat itu saya belum curiga. Karena kalau ini anak ada korban penganiayaan gitu ya, ya. Saya nggak ada pikiran ke situ. Yang mengundang saya lebih penasaran itu ketika saya meraba di bagian kepala, di bagian kepala kanan, kiri itu ada benjolan-benjolan, Pak. Besar, Pak? Gede, lumayan. Dan setiap benjolan itu ada lukanya. Nah, itu yang lebih parah di bagian belakang sini, itu lebih gede lagi ternyata. Lebih gede lagi lukanya, benjolannya nggak cuma satu tempat, jadi ada beberapa posisi, yaitu lukanya, benjolannya gede, dan ada luka-lukanya juga di benjolan tersebut. Nah, itu saya lebih penasaran lagi, kenapa ini anak kenapa? Mata ya, Pak? Ada biru-biru atau gimana? Enggak. Ketika saya tanyakan ke bapaknya, jawabannya jatuh di kamar mandi. Jawabannya antara jatuh ke kamar mandi atau kejedot pintu. Dua jawaban tersebut. Nah, jawaban tersebut sebenarnya saya tidak puas. Ada perasaan nggak yakin karena ya. Cuma misi saya di saat itu adalah menyelesaikan tugas memandikan jenazah. Jadi kejanggalan-kejanggalan tersebut saya simpan dulu dalam hati sampai kemudian selesai memandikan jenazah. Jadi persudahan memandikan itu kan dari depan dulu, depan bagian kanan, kemudian belakang bagian kanan baru dimiringkan gitu ya, Pak. Jadi nanti diganti bolak-balik, depan kanan baru belakang kanan nanti dimiringkan. Nah, dari situ kelihatan. Tapi sebelum memandikan saya tanya dulu ke bapaknya, ini di belakang ada luka nggak? Sebelum saya mandikan, saya selalu tanya itu, kenapa jika ada luka-luka pasti akan saya lebih hati-hati gitu ya nanti ketika memandikannya. Jawabannya bapak nggak ada, berarti aman. Saya percaya dulu, Pak. Saya percaya dulu dengan apa yang disampaikan bapaknya. Oke. Walaupun kemudian setelah membalikkan badan itu ada kelihatan luka-luka, cuma saya menganggap itu kan luka-luka biasa aja gitu, Pak. Saya nggak ngeh kalau ada kejadian sebelumnya. Lukanya seperti apa, Pak? Di belakang itu, Pak? Lukanya tuh memang ada menghitam gitu, Pak ya. Menghitam. Dan ada beberapa luka di beberapa titik itu. Cuma saya mikirnya ini mungkin karena anak kurang menjaga kebersihannya, banyak anak-anak, Pak ya. Mungkin kena korengan atau gudikan gitu kan, biasalah. Saya anggap pikiran saya di situ aja dulu waktu saat itu. Tapi kecurigaan ada, Pak ya? Kecurigaan besar sekali. Karena nggak wajar. Artinya jawaban bapaknya ketika jatuh itu nggak masuk akal bagi saya. Ya itu seaktif apa sih? Karena seandainya jatuh mungkin hanya satu tempat lah, misalnya. Ini beberapa tempat di posisi yang berbeda. Kalau jatuh di sini kan nggak mungkin, Pak. Karena paling jatuhnya kalau jatuh kan bagian belakang, samping gitu ya. Tapi ini bagian atas. Bapak memandikan jenazah ada nggak seperti itu, Pak? Belum pernah terjadi. Belum pernah terjadi. Ini kasus yang pertama yang saya lihat, khusus anak-anak ya. Nah, mohon maaf, kalau anak-anak tuh biasanya saya sering turun sendiri karena nggak perlu banyak personel. Dan biasanya yang saya alami itu ekspresi anak-anak, jasad anak-anak itu menyenangkan, Pak. Ada senyumnya lah, ada senyumnya. Jadi saya lihat itu dua enak kalau lihat jasad anak, jenazah anak-anak itu. Kalau ini berapa? Ini ya, Masya Allah. Ini ekspresinya gimana, Pak ya? Ekspresi yang mungkin menahan sesuatu ya, sakit. Iya. Dan itu anak tuh hebat sekali emang. Ketika saya lihat videonya tuh, ketika masih hidup ya, beliau mampu menyembunyikan rasa sakitnya. Itu hebat sekali anak sebesar itu. Polisi kini sudah menetapkan R ibu tiri korban sebagai tersangka. Kini ancaman hukuman 15 tahun penjara harus siap diterima R. Bahkan apabila fakta kekejaman lain terungkap, bisa jadi ancaman hukuman diperberat. Kita sangkakan untuk Pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kita juntukan juga ke Pasal 80 ayat 3 dan 4 Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman 15 tahun. Mirip kisah Arya Hanggara, kematian MAA mengoyak hati publik.
Polisi masih menelusuri kemungkinan lainnya, seperti pertanyaan publik yang mempertanyakan RZ ayah korban apakah terlibat. Kami punya visual pengakuan RZ ayah korban secara eksklusif. Kalau itu karena memang dia tipe kalau anaknya itu susah makannya Bu. Iya sih, maksud saya kalau saya mikirnya kayak gitu ya. Kali aja nggak segitu. Harusnya susah makan, makanya kalau saya lagi apa namanya, dia bilang kamu makan apa yang mama masak kamu makan. Kalau memang papa punya uang, kamu mau jajan papa kasih. Mungkin papa tahan gitu. Kamu jajan pun juga nggak cuma dia doang, tiga-tiganya jajan semua karena saya. Karena waktu di rumah lama gitu jajan. Iya, saya orangnya apa adanya aja gitu Bu. Saya ada, saya pasti ada, Si kelihatan muka sama badan bengkak-bengkak itu dari umur berapa? Kalau itu sih baru ya. Kalau yang bapak gimana? Muka bengkak-bengkak itu kalau dulu enggak. Dulu nggak pernah. Tapi dari awal dia masuk sekolah kan dia udah begitu. Kalau itu apa namanya? Kalau untuk yang pecah-pecah itu, ya karena dia bilang gitu jatuh Pak, gitu. Terus itu yang memang sekarang bibir pecah-pecah, terus matanya berdarah. Kalau lagi diam itu di keteleng gini, dia itu. Saya juga serba bingung gitu. Iya, kadang kalau lagi apa namanya ngobrol berdua sih saya tanya, bang ini sama enggak kok. Mama galak sama aku, enggak kok.